Hai, saya Fris. Saya lahir dari keluarga yang berlatar belakang bukan dari seorang seniman, tapi sudah sangat tertarik sekali pada seni itu, terutama alat musik drum. Disuruh ngafal lagu Chrisye. Kalau awak-awak kok disuruh hafal lagu materi itu, dalam waktu sehari ndak akan hafal dewak lirik dan melodi lagunya. Nyofal Sajam ya. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tak besar yang tak budak seringnya di pot bunga hari kau sana yang ada anak muda kecana muda ya mungkin masih muda nak Pres. Masih muda. Ada Pres Okta Falma. Ya. Kini nyolah magister pendidikan MPD ya. MPD. Dulu S1-nya po Pres. Karawitan di Isi Prapanjang. Isi Prapanjang. Berarti gelarnya SSN nak. Iya, CSN. Barang umur gini kok. Cetak kok. 30 lah nak. Lah 30 lah. 3 masuk 3 sampai. 3 sampai. Nah, ada yang sebetulnya menarik di sana baap Presambu bau di pot bunga. Ada hal apa pernah mencalinya nyo malatya. Tunggu dulu, sebelum masuk kasinan, kini aktivitas apa kau? Ngajar? Biasa seniman, musisi, masih studio di rumah. Oh, di studio di rumah. Studio recording di rumah. Recording. Ya. Dia itu untuk aktivitas surang ataupun disewakan ke kawan-kawan atau komersil. Pribadi ya juga komersil ya juga. Nah, patang kok di masa pandemi tapakai enggak studio? Alhamdulillah itu yang jadi penyelamat. Oh, malah itu yang jadi penyelamat. Soalnya kan lebih banyak orang ngonten kan daripada off air kan. Nah. Itu mana Pris sewa studio tuh? Ya per shift dah John. Biasanya sekali mereka rekaman di studio itu shiftnya berapa jam? Tergantung materi yang nyonyo record gitu. Arti patokan harga tergantung dengan shift. Tergantung dari shift ya. Oke, nah kok saya bila di studio itu apa nama studio? Kok mau nak tahu ya sama kau ya? Nama studio nama Ambo. Oh, oke. Ya, nama. Cuman ndak terlalu terekspos sih, soalnya sifatnya home recording sih John. Ya walaupun tidak terekspos tapi setidaknya kawan-kawan tahu lah. Tahu ya. Alhamdulillah. Dan itu bisa manfaat. Nah, selain itu musisi yo, berkesenian yo, ngajar kini di mana? Di kampus. Di kampus mah? Ada di salah satu swasta lah. Swasta negeri ada juga. Negeri ada juga. Artinya kini kok dosen luar biasa tipe ya. Dosen luar biasa. ASN, ala PNS, alun ya. Dosen dan kini dengan aktivitas dulu kan ngajar di SMA nak. Di SMA pernah. SMA pernah, SMP pernah. SMP gitu. Pernah, SD pernah, SLB pernah. SLB, nah itu menarik. Ngajar apa di SLB? Ada sejarah John. Sebab SLB itu pasti anak-anak berkebutuhan khusus. Ya betul. Apa yang saja? Sebab basicnya kok orang Karawitan kok di Prapanjang kan. Tapi sebelum di Karawitan, first dari SD lah main musik modern aja. Main musik modern, artinya alat-alat musik barat saja. Ya combo band gitu. Oke. Gitu. Jadi diarahkan lah ada dunsana gitu kan, ngambil musik tradisi yang awalnya mungkin waktu di kampung tuh kurang teredukasi musik tradisional, jadi kurang mendapat informasi apa-apa saja musik tradisional, apa-apa saja keunikannya. Jadi karena itu ndak dapet, jadi ndak bisa dibilang ndak mencintai ya dia. Tidak mencintai tradisional gitu. Oh, malah jadi mancime barangkali. Malah mancime malah. Tapi setelah masuk ke Karawitan, jadi sampai kini malah sangat mencintai dan dihidupkan oleh tradisional seperti itu. Malah dihidupkan dari sini. Dihidupkan dari tradisional. Pak kok bisa mengajar ke SLB dan itu yang diajar musik kah atau yang lain? Musik. Malah ngajar musik sama anak tuh. Sama anak SLB. Iya, Ambo pernah mencari pertunjukan, mungkin sana bisa cari cuplikan yuk. Nah, itu memang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentu perlakuannya caro maja pasti punya perlakuan khusus. Nah. Pastinya. Terus kan nggak pernah punya basic ilmu, artinya pendidikan yang di SLB, entah
secara psikologi anak kan awak nak belajar untuk Ya itu. betul. Bagaimana cara melatih anak-anak bermain musik seperti itu? Gitu loh Jon. Kalau boleh cerita Iya. sebenarnya. Awalnya di tahun 2004 balik, Fris baru lulus di ISI, hijrah ke Padang ceritanya kok. Iya, iya. Nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan kan. So, tunggu lo, kampung di mana? Banyak kampung Fris dah Jon. Tidak kampung rantau di mana? Gadang di Solo Selatan, di Moro Labuah. Moro Labuah. Kampung gaek laki-laki. Gaek Padusi pindah ke Solo Kota. Kalau kampung gaek Padusi di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Penyalayan. Orang tua kini di mana? Orang tua di Solo. Solo. Ya. Oke, tamat 2004 balik di si Padang Panjang. Hijrah ke Padang. Hijrah ke Padang. Ndak do kerajo, luntang-lantang, nomaden, anak pang makan, pang lalu gitu. Kau makan panglalo terus. Akhirnya disuruh tante daripada Fris nak do kerajo, mau nak ngajar di sekolah tante gitu kan. Oh, beliau. Fris ndak tahu itu sekolah apa gitu dah Jon. Nggak tahu yang awalnya cuman ngiro sekolah konvensional lah, sekolah biasa gitu kan. Terus ngajar apa? Penting ngajar musik lah, masa ngajar yang lain gitu kan. Yang Fris saja ya anak SD lah gitu kan. Yang Fris pikir tuh adalah sekolah SD konvensional yang biasa gitu. Fris nggak nio menyebut anak berkebutuhan khusus loh. Oke. Anak berkemampuan khusus. Malah anak berkemampuan khusus. Ya. Oke. Nah, dan ternyata sampai di situ Fris tak kaji mana itu di YPPLB di Mangusarkoro sampai mencari anak-anak. Oh, jadi ikut yang Fris saja ente iyo. Cobalah daripada ndak ada menghasilkan PT gitu kan. Daripada payah makan di situ kan kerajo bisa menghasilkan. Akhirnya coba maja itu mode maja anak-anak biasa gitu Rajan. Oh, di seperti orang biasa. Ya karena anda ada latar belakang background pendidikan itu kan, yang yo mohon maaf saja yang bukan Fris ada maksud apa-apa, yang Inggris musiko, yang sampai Fris yang bersihin namanya itulah gitu kan, yang awalnya kaget tapi tante Fris tuh yang ngeceknya Giko Fris. Itu yang kurangnya kan fisik. Tuh. Yang awak nampak dari mata awak. Tapi kan awak nak tahu di dalam hatinya ini mendoakan awak kalau awak emang tulus majanya gitu kan. Jadi Fris cobalah untuk belajar pelan-pelan mencari metode supaya bisa main musik, terus baca jurnal, baca artikel, baca buku, baca tulisan, nonton di YouTube. Ternyata ada John, sabananya musik, olahraga, tari itu hanya sebagai media, Dajon. Media untuk menstimulus otak kiri, otak kanannya gitu. Kalau aktif otak kiri, otak kanannya, jadi awak lebih gampang untuk berinteraksi dengan anak-anak itu gitu. Jadi dari situ Fris dapat bahan seperti itu. Fris yang niat awalnya supaya bisa main musik dan bisa pertunjukan seperti itu. Jadi Fris tepis itu, Fris buang. Jadi Fris niatnya supaya anak-anakku otak kiri otak kanannya aktif dan bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, kalau bisa mentas, bisa manggung, bagi Fris itulah bonus dari Fris ngajar gitu selama gitu. Pengalaman ngajar anak-anak artinya berarti kan secara berjalan basuh metode. Yang paling susah sebetulnya dari anak-anakku apa, Fris? Ketika mengajar musik tuh? Mood. Oh, mood mereka ndak stabil. Ndak stabil. Soalnya yang misalnya contohnya seperti apa kira-kira? Gitu. Soalnya yang Fris saja tuh bukan satu macam jenis tuna gitu. Ada Fris mengajar tuna daksa, ada tuna laras, ada Down syndrome, ada autis gitu kan. Oh, ndak satu apa deh, satu bukan jenis autis ya? semua, bukan seperti itu. Jadi dalam ada 1 tahun lah Fris yang memikirkan untuk metode kalau anak seperti Iko anak seperti Iko anak autis mereka menyikapi Down syndrome mereka seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mungkin percontohkan satu murid Fris ya, ada John ya. Itu pernah contohnya
diajak latihan drum, nyo ndak nio. Oh, nak mau itu? Nggak muah. Inyo moodnya kan ya gitu. Tantrum, lasak-lasak sama itu kan. Iya. Emosi sih ono berabo. Baalah caro supaya muah latihan. Dan ada salah satu karyawannya di rumah. Jadinya manggil Fris tuh om kan. Fris, nyo nak nyo latihan, nyo pengananya nonton film Bruce Lee Jo ceknya kan. Akhirnya Fris edit foto Bruce Lee itu sedang main drum. Oh, diditnya? Fris edit foto tuh, Fris calian kayaknya. Oh, karena ini suka Bruce Lee? Waktu itu, karena anak tuh kini Bruce Lee besok nak tahu aja. Gitu. Fris edit foto tuh hari 7 Fris calian kayaknya. Ini om Bruce Lee main drum. Akhirnya mau Nio main drum. Itu salah satunya. Oh, berarti awak harus mengenalnya. Harus masuk awak ke dunianya kita. Iya. Jadi nak bisa galeh awak sana awak pertaruhan kinyo do gitu. Awak memang harus masuk ke anak tuh. Dan dengan banyaknya tuna yang terus aja tadi macamnya. Bukan pernah saya lihat pertunjukannya kok. Dan harmonisasinya kan sangat bagus mereka tuh. Itu berapa lama sih proses mereka latihan seperti itu? Gitu John, kalau ke sepanjang pengalaman John dari 2004 balik ngajar kan. Kalau bagi anak autis, kalau inyo berminat, sangat berminat dengan musik, malahan itu lebih hebat daripada kita yang normal gitu. Itu yang autis? Yang autis. Contoh seperti itu, ada salah satunya vokalis autis cewek. Waktu itu Nio lomba di Lima Monjol waktu itu. Disuruh ngafal lagu Krisye. Kalau awak-awak kok disuruh hafal lagu materi itu, dalam waktu sehari nak kan hafal dewa lirik dan melodi lagunya. Nyofal? Sejam ya. Oh, sejam? Ya anak autis kok IQ-nya kan tidak rendah dong sebetulnya. Tidak rendah. Cuma tidak bisa fokus. Nyu sibuk dengan dunia sendiri. Cuman satu fokusnya kan. Kita digadu kan marabo, dikatunya marabo. Tapi karena inyo, tapi kan butuh seleksi juga ada John. Kan. Ketika nyo sama itu tuh akan nyo pedalami gitu. Sampai selesai sampai nyo menguasai lagu tuh. Tapi ada kekurangannya. Apa? Itu jadi pengalaman juga. Kan Krisye nada laki-laki dah John. Nada dasarnya. Sedangkan ini nyanyi nada cewek. Dinaik ndak Nio itu. Ini mode apa tuh? Mode itu juga. Dinaik nada nak mau nyanyi loh. Nyo diam sih. Nah, itu jadi pengalaman juga gitu. Jadi setiap bagian lagu yang laki-laki itu ambo edit loh. Ambo naikin persen loh. Ambo naikin dulu nada dasar. Baru bagian kayaknya. Oke. Ada grup ya rasanya dulu nak mereka. Ada. Apa nama grupnya? Bijazz namanya. Bijazz. Apa tuh? Join Education Sosial. Lupa. Itu berapa orang? Itu drummernya si Jazz namanya. Jazz. Down syndrome. Pemain gitar bass itu autis. Pemain talempong dan vokal itu autis. Vokal cewek itu autis juga. Pemain gitar itu tuna Grahita. Tuna Grahita apa? Daya itu ambosrang. Nah, itu main seperti itu, latihan bergrup, tentu dengan tingkah pola yang aneh-aneh mereka. Betul. Caranya menyatukan menjadi sebuah harmonisasi musik yang luar biasa waktu itu. Otomatis kalau dari segi aransemen tentu first yang aransemen dulu kan. Iya. Soalnya ketika kalau anak-anak tuh didangan awalnya seperti Iko, nanti ketika first rubah yang baru ini udah John. Oh gitu. Contohnya waktu ada festival di HBT, itu festival umum, bukan festival anak berkemampuan khusus. Dan itu juara 3 John. Mereka juara 3. Padahal itu festival umum. Umum. Itu first record di rumah musiknya loh. Versi yang first gue, baru first dangan. Ke mereka. Baru nyodanga dan cerna dan konsumsi. Waktu lomba tuh, contoh lah pas lomba, itu berapa lama latihan dengan mereka?
Ada sekitar, tapi waktu lomba tuh lah menguasai juga. Oh, lah menguasai juga. Bukan dari nol lagi gitu. Bukan dari nol ya. Bukan dari nol, sekitar 2 bulanan lah. Iku ada banyak piagam, iku piagam apa saja kok, Pres? Ada Hari Sindromas Don Dunia. Iya. Iko Pres disuka sebagai pelatih musik. Pelatih musik ya. Jadi melatih musik anak-anak yang mengalami Down syndrome. Ya. Kok Special Olympic Eko so inako pekan olahraga khusus anak berkebutuhan khusus. Oh, terlibat pula sebagai mentor sih kok. Iya. Mantap. Nah, dari prestasi penampilan mereka, kok sama yang tapi kok beda tahun. Oh, beda tahun. Iya. Nah, ada namanya Bee Gees tadi. Iya. Itu apa kini masih enggak? Karena corona, COVID, jadi terhenti semua ya. Orang tua kan lebih cemas kepada anak-anak. Ya kalau seandainya karena COVID, ini takut tidak sesehat yang normal. Ya betul. Makanya dihentikan dulu. Ya. Berarti apa kini alun lanjut lah latihan. Lalu lanjut sampai kini. Nah, sekian lama dari 2000 berapa terus berkecimpung dengan anak-anak tadi? 2000 sampai balik sampai 2020 awal. 2020 awal, cukup lama. 6 tahun. Pengalaman yang tidak menyenangkan sebetulnya ketika bergaul dengan anak-anak tuh. Aduh, masuk enggak? Nyerah lah itu. Enggak lah ya. Aduh ya. Sebenarnya first orang sembuh pendek aja. Oh, sembuh pendek. Parabo pula. Terus? Parabo. Tapi apa ya? Reward yang diberikan anak-anak Koka Freeze first beraja untuk mengontrol diri Freeze tadi. Malah bisa mengendalikan diri, kesabaran mungkin diuji gitu kan. Nggak mungkin Inyo berbuat nyurgikan Freeze gitu. Contoh nyoludahi atau nyotinju Freeze. Ada ya seperti itu? Ada yang lebih parah malahan. Nipangan Freeze? Ya Miko. Oh. Buang aja kadangnya. Itu di sekolah tuh. Aduh. Oh, sampai segitunya. Dan sampai segitu. Baap Freeze menyikapi anak-anak yang serupa tuh Freeze. Nah gitu dah John. Jadi ikut untuk rencana sadonyo kalau percaya alhamdulillah, tapi kalau percaya tuh terserah juga. Untuk awalnya pas nyerah, sebulan awal nyerah. Sempat nyerah. Jadi sempat nyerah, tapi karena kebutuhan melihat. Awak baru di Padang lah John. Orang nggak tahu siapa. Betul. Kos kadi bayi juga, gitu. Awak kan makan juga gitu kan. Jadinya balik lihat. Tante cuma ngecek seperti ko. Freeze, murah rasa kiang mah aja anak modelku. Tapi mang niat mang berhasil yo. Kau tanda kutip dah John, banyak juga guru-guru yang memanfaatkan anak-anak model kau dah John. Masih memanfaatkan apa aku? Iya, misalkan nyoba badannya lah kadang, nyorenca, asusila. Waduh, itu seperti itu kejadian. Ada di berita-berita pun ada gitu. Oke. Jadi kata tante emang kalau dari hati, ini kan secara casingnya nyo, tapi dari lubuk hati yang mendalamnya doakan awak. Ya, awak nak tahu kan? Awak kan nak tahu. Iya betul. Kamu ada kini gua, dajon kan awak celik kan di luar dajon, di dalam dajon doakan nak tahu dajon. Betul. Itu yang prestangko dan alhamdulillah dajon kau mau maaf, mudah-mudahan kau nak bagian bukan dari bagian kesombongan gitu kan. Semenjak ngajaran anak tuh rasaki alhamdulillah dajon. Dari hasil bermusik terbalik rumah surang, terbalik orto surang, terbuka studio. Tapi kunci ketulusan tadi ya. Ketulusan, ikhlas, tulus. Oke. Itu saja. Artinya pasti punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dengan anak-anak. Pasti, John, pasti. Dan itu sebuah resiko dari sebuah pekerjaan. Tapi awak menghadapi mereka dengan ketulusan. Ya. Sebenarnya apa saja kalau kau yang ketulusan, Pris? Pasti jadi. Bisa ya, pasti jadi. Nah, Pris. Nah, apa planning leko? Aku menunggu COVID koreda dulu, baru mulai aktivitas. Sebab anak-anakku kan cukup, ayo tibonya. Jarang ada Sali anak yang mampu bermain musik seperti itu. Ada grup yang peduli lo kayak Pris, mungkin Pris aja sebulan pertama lah nyerah gitu. Biar lo orang lain alun tantu lo sanggup lah gitu kan. Nah, apa planning kok? Mau dilanjutkan atau sempat komunikasi dengan orang tua mereka atau apa? Gitu Rajon.
sebelum First jawab itu, First jawab balik pertanyaan Rajan sebelumnya. Oh iya. Yang paling susah Oh iya. apa tadi kan? Sebenarnya ndak anaknya yang susah Rajan. Tapi Orang tua yang susah. ke orang tua Orang tua bagi yang ndak ngerti sama anaknya. ada ya orang tuanya itu ngerti bahasa anak itu. Ado. Ngerti maksudnya? Contoh. Misalkan les kau. First yang ngajar gitu kan? First yang ngajar. Lah sebulan latihan kok iko sih. Oh. Paham nggak Rajan? Iya, Paham Rajan kan? Iya. Seharusnya First butuh support dari orang tuanya gitu. Betul. Dan ini memfasilitasi juga anak gitu kan. Ini malah mempertanyakan aku iko sih. Padahal bukti lah banyak loh yang lah First bangun gitu, First jadikan gitu kan. First cuma minta orang tuanya support First dan sabar gitu. Harus paham bahwa kondisi seperti artinya itu kesimpulannya gitu. Orang tua nak mengerti anak. Ya itu. Ini ada yayasan, Pris, mereka. Ada yayasan. Tergabung dalam sebuah yayasan anak-anak. Kok atau orang tuanya? Jadi kan First dulu ngajar di BPLB itu. Ya BPLB. Jadi salah satu orang tua murid minta First ngajar privat anaknya di rumah yang drum tadi. Oke. Dan kebetulan orang tuanya kok lagi sangat sangat support dengan anak-anak Iko gitu. First kalau saya bikin yayasan gimana gitu kan? Kan kasihan juga ibu ada juga kadang ada yang nggak mampu. Tapi anaknya sekolahan gitu kan. Wah rencak mana tuh bu, rencak mana tuh gitu. Nanti dibuka lah yayasan tuh gitu. Apa yang mau yayasan Pris? Potats. Apa tuh? Persatuan Orang Tua Down Syndrome. Tapi itu seluruh Indonesia. Oh ya, tapi kok cabang Sumbar berarti. Ada nama lainnya, cuman nama lupa namanya. Iya. Dan mereka itulah yang membina dan artinya tadi membantu ya. Iya, membantu. Dari tidak ada apa-apa sampai dibantu ada donatur, sampai kini lah ada terstruktur, ada gurunya, ada guru harian, gitu. Tapi karena COVID berhenti. Nah, berjawab pertanyaan Rajon tadi. Kini kan lah mereda COVID gitu kan. Apakah anak-anak sangat menunggu Rajon? Sangat menunggu untuk First ngajar di situ dan alhamdulillah Om datanglah Om ini kalau macam. Cuman First-nya kini yang mungkin orientasi mungkin agak berbeda Rajon. Karena pendidikan lo balik gitu kan. Oh iya ke pendidikan balik kok? Iya, sedang S3 kuliah kini gitu di UNP. Sedang ambil S3, alun selesai deh? Alun selesai deh Rajon. Luar biasa, berarti bisa gelarnya dokter? Dokter. Luar biasa, dalam usia alun sampai 40 lah dokter. Lalu keluarga? Alah Pris. Yang pada jomblo, sorry saya. Nah, apa sih harapan ke depan Pris? Ya, di samping sebagai karir lah terkait dengan akademisi nanti sebagai seorang akademisi ngajar di beberapa kampus. Apa yang sebetulnya ada obsesi yang belum sampai enggak? Terutama di dunia musik. Ke dunia musik wadah mungkin. Wadah kreativitas. Sudah mulai sih sebenarnya. Sudah mulai banyak kreatif space yang berdiri di Padang kalau banyak gini kan. Itu salah satu harapan First juga gitu. Tapi berharapnya tidak mengkotak-kotakan lah. Seperti Padang Youth Center Kataga. Kini adalah Fabrik Blok gitu. Adalah gitu. Maksudnya kan. terkotak-kotak seperti apa Pris? Yang mengkotak-kotak itu bukan dari tampeknya gitu. Tapi kita-kitanya. Kita-kitanya emangnya ada mencari gejala seperti itu? Gejala seperti itu. Ketika musik tradisional tampil, yang nonton orang cinta musik tradisional. Orang modern nggak datang. Pada bagian itu adalah bagian dari sebuah apresiasi. Apresiasi yang bisa nyambi untuk dimodernkannya nanti gitu. Kalau First bukan menuduh sia-sia. Iya betul. Dan First berdoa berkeinginan itu akan semakin menipis orang-orang seperti itu gitu Rajan. Ya sebetulnya begitu juga. Memang apresiasi memang kurang bagi awak. Ketika teater tampil orang tari malah nonton.
Kat ke musik tapi orang mau malih nonton. Seperti itulah, padahal itu bisa menjadi inspirasi. Iya, betul, betul. Dan kalau mode ada orang tarinya nonton tari saja, nggak akan lo berkembang. Nggak akan berkembang. Apalagi orang musik. Semua elemen cabang seni itu ada musiknya. Iya, iya. Nah, gitu kan. Nah, berarti Pris masih menggarap main band iya juga. Main band iya masih. Komposisi musik iya juga. Komposisi musik masih juga. Oke. Dan terakhir pun sampai musik film dari Singapura. Oh, Ada. apa tuh? Randang judulnya. Jadi Persatuan Minang Di Singapura buat film, Pris yang scoring. Oke, tahun berapa Pris? Tempatang Tahun Batang. Itu syutingnya di mana? di Singapura. Singapura. Tapi kami jarak jauh saja. Jadi musiknya Pris di Singapura. Iya, musik di situ. Singapura pada proyek wah. Nah, Pris, mampu nggak sih merasa hidup dengan berkesenian Pris di Sumbar? Di Sumbar. Iya. Itu yang bersabik tadi. Dengan sini, iya mohon maaf aja bukan sombong gitu ya. Dengan sini, alhamdulillah Pris dagiato gitu. Iya, iya, iya. Dengan sini, alhamdulillah Pris dagian untuk menyambung kaki. Gitu. Tapi intinya cik fokus. Nah, fokus kok. Kawan-kawan Pris mencari seperti ya. Mungkin ada kritikan untuk kawan-kawan yang sama ya Pris, yang concern dengan bersenian, tapi mungkin tidak fokus. Sebetulnya apa sih yang enggak mereka puan? Kalau bagi Pris harus jeli, harus awak harus pandai merespon apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau awak berpijak dengan yang awak punya misalnya di tahun 2010 sedangkan ini tahun 2022, kalau nak beranjak awak ada pergerakan, awak akan tertinggal John. Artinya kawan-kawan kok harus mengupgrade dirinya dan terus nggak menyalahkan kawan-kawan, kok sekedar ya kan kan pandangan, sebuah pandangan ya. Gitu kan. Misalnya Giko jan kue dengan satu hal gitu Jan. Contoh ya. Kan Pris multi instrumen. Oke. Kok bisa main alat musik, kok bisa itu diawali kebutuhan juga. Awak aslinya pemain drum. Iya, iya. Pemain drum. Orang acara akustik tidak pakai drum loh. Orang sih pemain gitar, sih vokalis. Baru jalan main gitar. Sebetulnya itu sabar aja kalau nama. Itu yang tadi. Amua melakukan pergerakan gitu, dan sesuai dengan zaman kini gitu. Iya, tidak terlalu idealis pun akan jadi kacau. Gitu. Iya, betul. Nah, kini kok punya artinya terus meyakinkan diri bahwa kawan-kawan bahwa ini loh saya sudah mampu, setidaknya menunjukkan, bukan tadi artinya sebuah kesombongan. Kalau Anda fokus, Anda akan berhasil. Anak muda kini bagaimana Fris? Masih coba untuk Giko John. Sebagian orang ada bertanya, dan itu acuk mana nanya kawak. Kok awak di Sumbar atau di Indonesia kok apresiasi terhadap seni itu sangat jauh dibandingkan dengan orang luar. Kamar itu. Malah-malahan ada yang orang pelaku seni yang berpikir nak kagadang wak di seni kok doh. Belawak mengalihkan seperti itu. Perbeda kalau menurut Pris, kalau sesuai pengalaman yang perjalani itu, beda awak di luar negari itu orang awak pokoknya mencari makan. Orang luar negari seni itu kebutuhan pokok. Sudah menjadi kebutuhan pokok. Awak masih susah mencari makan. Jadi intinya harus sejahterakan diri dulu gitu. Kalau awak celia di luar negari, bukan diri awak yang mensejahterakan, tapi sebenarnya mindset awak. Ya. Pola pikir awak, gaya hidup awak, seperti itu. Jadi makanya kecil orang seni itu mahal, enggak kok. Nasi bungkus 10.000 ada, 20.000 ada. Kanyangnya sama kan? Entah gantung awaknya gitu.
Bila target kok selesai S3? Insya Allah 2024. 2024. Lama banget. 3 tahun belum masuk. Nah, dari sekian banyak perbincangan awak, tadi ada berbicara apa sih harapan ada sampai kawan-kawan berkesenian, gitu kan. Optimis enggak sih? Kini ada pabrik blok apa? Pabrik blok. Kemudian pada center, Center. dan itu kan ya. iming-imingnya gratis tuh. Ya. Yakin gratis mereka nanti? Kalau dek karena lu tagak lu tahu lu oleh menyawe. Iko yang gratis kini ternyata ada uang listrik, ada uang iko kan. Kalau harapan wa sebenarnya gratis. Harapan wa sebenarnya gratis. Dan kalaupun tuh gratis, fasilitas dicukupkan. Ya. Nanti kalau misalkan oke gratis Dajon, nanti ketika minta fasilitas ala gratis minta fasilitas makan elok kan. Ya kalau fasilitas tidak lengkap percuma aja itu sebuah aktivitas ada di sini. Cuma bohong aja gitu. So misalnya anak band yang main band, alat bandnya nak do bawa seorang-seorang dari rumah kacau juga. Cuma juga. Makanya di situ. Yo. Cari tempat lain lagi. Jalin aku studio Mbak ya kan. Iyo. Artinya lengkapilah itu gitu kan. Ya. Itu mungkin salah satu. Istilahnya untuk yang berniat untuk mendirikan itu juga mana-mana niat lah gitu. Jadi jangan apalagi dijadikan untuk politik. Udah. Betul. Jangan main-main juga seniman masalah politik. Kacau beko. Oke, Pres. Terakhir mungkin kira-kira apa yang ingin Pres sampaikan ke orang-orang anak-anak muda yang fokus berkesenian seperti apa kira-kira? Di sini untuk yang pertama fokus tadi John. Fokus. Karena seni itu tidak hanya membicarakan tentang pertunjukan saja gitu. Iya. Ada yang rancak dari awak nak rancak nak dapat PT, bukan itu. Seni bisa belajar, bisa mengajar, bisa riset, bisa menggalih pertunjukan juga. Banyak jalannya gitu. Banyak jalan sebetulnya. Bukan hanya sebatas idealisme seorang. Idealisme gitu. Punya channel YouTube? Punya. Apa tuh, Pres? Baru gue ada, John. Nggak ada. Tambah subscriber apa tuh? Freeze Production. Freeze Production. Iya. FRIS Production. Dan IG apa? Freeze Octavalma. Freeze Octavalma. Jadi sana follow tuh, subscribe, setidaknya punya semacam apresiasi. Mungkin karya-karya Pres ada di sini. Ada, banyak dalam. Banyak. Oke lah. Pres, mau kasih banyak. Ladi di Pot Bungo, mudah-mudahan bisa bermotivasi anak muda lainnya. Amin. Berkesenian iyo dan menempuh pendidikan pun ndak luar biasa. Kini sedang ambil S3 kalah lah mau sana. Pres, anak muda luar biasa walaupun lah punya bidi, tapi ini masih muda dan nyo mampu berjalan dari nol sampai ke titik di mana mungkin masih banyak yang proses yang akan dijalani Fris. Makasih banyak Fris, selamat shot di Pot Bungo dan kita tunggu anak-anak muda lainnya. Sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lebih